Banyak orang meremehkan istighfar. Masa manajemen emosi pakai istighfar doang, Bu Aisyah? Oh iya. Daripada susah-susah. Gampang gak istighfar? Gampang. Yang penting lafaznya jelas, kemudian tunggu dulu biar oksigen masuk. Karena nanti otak kita ini akan diberikan oksigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jalan Islam, tempat kita belajar syariat tentang Islam. Pernahkah kalian merasa dompet hanya tersisa beberapa lembar uang saja? Lalu apa yang terpikir? Mau pinjam ke siapa? Tapi tunggu dulu. Dr. Aisyah Dahlan di kajian kali ini memberikan solusi Islami yang sederhana tapi powerful. Yuk simak sampai selesai. Dalam kajian ini, Dr. Aisyah Dahlan mengajarkan kita untuk tidak langsung panik saat kehabisan uang. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah istighfar. Ucapkan berkali-kali dengan hati yang tenang, karena ini bukan sekedar zikir, tapi juga membantu menenangkan emosi kita. Setelah itu, berdoalah kepada Allah, mintalah petunjuk dan rezeki dari jalan yang tak terduga. Siapa tahu rezeki itu datang melalui peluang baru seperti pesanan makanan dadakan atau ide kreatif untuk menjual barang yang sudah tak terpakai. Kajian ini juga mengingatkan kita untuk mengelola emosi. Saat stres, coba tarik nafas panjang dan hembuskan perlahan. Bahkan Rasulullah mengajarkan ubahlah posisi tubuh dari berdiri ke duduk atau duduk ke berbaring untuk meredam emosi. Dr. Aisyah juga menjelaskan hikmah perbedaan pria dan wanita. Pria diciptakan dengan fokus pandangan jauh, seperti pemburu rezeki, sedangkan wanita memiliki pandangan lebar, cocok sebagai penjaga rumah. Memahami perbedaan ini bisa mengurangi konflik dalam rumah tangga loh. Ketika menghadapi situasi sehari-hari seperti suami mencari barang tapi tidak menemukannya, kita diajak untuk sabar dan menggunakan kata-kata yang positif. Alih-alih menyindir, katakan ini loh ayah dengan nada lembut. Hal sederhana ini menjaga keharmonisan rumah tangga. Jadi, sahabat jalan Islam, setiap masalah pasti ada solusi. Dimulai dari istighfar, doa, dan pengelolaan emosi. Semua ini bukan hanya menyelesaikan masalah keuangan, tapi juga membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidup kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kajian inspiratif lainnya ya. Teman-teman bisa menyaksikan video ini hingga selesai untuk mendapatkan ilmu dari Dr. Aisyah Dahlan. Jazakumullahu khairan katsiran yang sudah menyimak video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka dompet, duitnya cuma tinggal Rp2.000. Astagfirullahaladzim. Tenang. Astagfirullahaladzim. Ibu, dikala kita sedang gak punya uang, pantang untuk ibu mikir saya pinjem uang siapa. Jangan dulu, istighfar dulu. Nanti setelah istighfar berkali-kali, ya, muncul muka seseorang. Ah, ini dia nih. Ini dia nih petunjuk nih. Muncul mukanya Mbak Suci. Wah, ini dia. Beda tuh. Lagi gak punya uang langsung mikir, minta sama Mbak Suci. Belum tentu rezeki kita turun di Mbak Suci. Mbak Suci juga lagi pasti ada duit, ya. Tapi kalau istighfar dulu, astagfirullah, lihat dompet, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita doa, ya Allah, ini ada cuma Rp2.000 ya Allah, datangkan teman-temannya ya Allah. Saya sedang butuh sesuatu ya Allah. Udah ibu tenang aja. Kadang tiba-tiba ibu ditelepon karena ibu pintar masak, ditelepon, Bu, saya ada dadakan nih, mau pesen kue sus boleh nggak? Ya Allah, itu rezeki bukan? Iya. Atau ibu misalnya agak besar dan ibu panik, kan kadang panik selalu mikirnya pinjem. Istighfar dulu, Bu. Ya Allah, kepada siapakah engkau turunkan rezekiku? Wasilahnya kepada siapa makhluknya ya Allah, orangnya ya Allah. Baru setelah istighfar berkali-kali, kemudian muncul wajah, barangkali ini ya Allah. Kalau iya ya Allah, mudahkan. Baru kita datang. Mbak Suci, saya ada begini. Oh iya, insya Allah ada. Bukan? Makanya istighfar dulu. Jangan mikir dulu. Atau langsung pinjol. Oh, cilaka itu. Paham tentang ini ya? Karena apa? Karena Allah tadi memberikan apa? Penyelesaian setiap ya ada masalah.
jalan keluar terhadap ya kalau kita ada kesulitan, ada solusi dan juga memberikan rezeki dari jalan yang tak terduga. Banyak orang meremehkan istighfar. Masa manajemen emosi pakai istighfar doang, Bu Aisyah? Oh iya. Daripada susah-susah. Gampang gak istighfar? Gampang. Yang penting lafaznya jelas, kemudian tunggu dulu biar oksigen masuk. Karena nanti otak kita ini akan diberikan oksigen, level emosi naik di atas menjadi level emosi mutmainnah, sehingga mungkin gak perlu pinjam. Tiba-tiba dapat ide untuk, oh ya, ini banyak barang-barang gak berguna, lebih baik kita jual saja. Kan sekarang banyak orang thrifting jual gitu kan, supaya rumah juga bersih. Itu nanti tunggu, makanya istighfar dulu. Dan bagus lagi, ikuti perintah Rasulullah. Apa? Rubah posisi. Maka sekarang kalau ada orang bilang, Bu Aisyah, gimana caranya tenang? Gampang. 1, rubah posisi. 2, atur nafas. Termasuk istighfar di situ. Maksudnya apa, Bu Aisyah? Kata Nabi, kalau kita lagi marah berdiri, kesel berdiri, jengkel berdiri, duduk. Duduk. Bagus di kursi atau di bawah? Lebih bagus lagi di bawah. Paham ya? Kenapa diambil ya perumpamaan itu? Karena Rasulullah kan duduknya di bawah. Dan kalau bicara tentang ilmu energi, tadi pada saat kita buang harus ke tanah, dengan kita duduk lebih dekat tanah lebih cepat kan? Lebih cepat. Tapi jangan juga pas lagi di mall nggak ada kursi, ibu langsung duduk di bawah. Jengkel sama suami, langsung di bawah. Ibu cari apa kek yang bisa, jangan juga langsung di bawah. Memang di bawah lebih afdal. Nah pas duduk inilah ibu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau kalau memang berat banget, ibu kombinasi dengan tarik nafas panjang. Kata ahli energi, tarik nafas, buangnya lebih bagus ke kiri. Ayo tarik nafas panjang. Buang ke kiri. Maaf yang duduk sebelah kiri ya. Gitu. Paham ya Bu? Makanya saya sering tuh kalau lagi kesel sama Ayah Toto, pas Ayah Toto duduk di sebelah kiri, saya pindah. Mau ngapain? Tarik nafas. Kenapa diambil begini? Diambil dari hadis Rasulullah. Pada saat kita bermimpi buruk, pas bangun meludah ke kiri. Makanya juga buang nafas ke kiri. Makanya coba cek tidur. Siapa yang suaminya tidur sebelah kiri? Hati-hati Bu. Karena perempuan paling sering mimpi buruk. Pas ibu bangun, suami ibu di kiri. Nah, kalau begitu posisinya, ibu begini dulu ya Bu. Paham ya? Makanya Bu Isa sering cerita ya begini. Kalau lagi jalan sama suami berdua, siapa yang sering diajak jalan sama suami berdua? Naik motor kah, naik mobil ada? Seneng nggak? Seneng Bu. Tapi 1 jam berikutnya kesel. Kenapa? Perbedaan laki perempuan yang bikin kita kesel. Naik turun level emosi. Untung kita duduk sebelah kiri dan setir di Asia kanan. Eropa kan kiri. Makanya 1 jam, 2 jam, 3 jam jalan sama suami. Maaf, itu jendela mobil berembun. Gara-gara dikit-dikit. Karena kalau kita nggak tarik nafas Bu, diajak jalan Jakarta Malang naik mobil, itu bisa baper sepanjang itu. Percuma, sakit nanti kita. Dan akhirnya nggak barokah, dosa juga. Makanya salah sedikit. Hanya gara-gara apa? Cuman gara-gara nih, tambahan lagi tuh tadi 1 ya. Kan mata laki-laki nggak bisa ngelihat kita ya. Kemudian apa lagi? Laki-laki sudut matanya itu tidak seperti perempuan. Nih lihat, mudah-mudahan bisa kelihatan. Perempuan lebar. Coba ibu-ibu yang perempuan saja ya, bukan laki-laki. Coba ibu-ibu atau siapapun yang perempuan, tangan kanannya ke depan. Lihat tangan. Sekarang saya tanya, apakah ibu lihat ke depan, lihat tangannya ya? Apakah ibu masih bisa lihat teman yang duduk sebelah kanan? Masih bisa lihat teman yang duduk sebelah kiri? Laki-laki nggak bisa seperti itu. Tuh, saya. Kata Ustadz, masa? Nggak bisa. Karena laki-laki sudut matanya itu sempit, tetapi lihat ke depan jauh. Paham ya Bu? Perempuan lihat kanan kiri lebar, lihat ke depan pendek. Ya, ini dia. Makanya berantemnya nih, dulu Bu Isa berantemnya gara-gara apa? Ayah Toto bawa mobil, dari jauh kalau sudah mau sampai di satu tempat, dia sudah lihat gedungnya. Makanya dia bilang, itu dia, gedungnya sudah kelihatan. Ibu Isa karena perempuan, nggak bisa lihat jauh, begini jadinya. Mana sih? Pernah nggak? Kata suami, itu mana sih? Kan gitu ya? Apa yang bikin kesel? Yang bikin emosi langsung levelnya turun? Kata suami begini, masa gitu aja nggak lihat? Itulah langsung. Astagfirullah. Makanya itu lihat kaca berembun.
Paham ya Bu? Supaya kita tidak kesal berkelanjutan gara-gara itu. Dan sekarang saya kalau dibilang masa gitu aja nggak lihat, saya langsung bilang punya jawaban. Aku kan perempuan banget, matanya pendek. Itu makanya laki-laki dengan mata lurus seperti itu, ini yang disebut mata berburu, mata hunter. Karena memang laki-laki diminta untuk berburu nafkah di luar rumah, makanya matanya panjang gitu. Memang sekarang berburu nafkahnya bukan berburu di hutan, tapi berburu dari mana? Dari gedung ke gedung, dari office ke office, naik kendaraan. Ya, ini memang laki-laki yang paling cocok berburu di hutan. Coba bayangin Ibu, dengan mata yang panjang, laki-laki bisa lihat kijang pas di depannya, dan gak banyak ngomong, tinggal ambil senjata dapat. Coba kalau perempuan yang ke hutan, udah nggak ngelihat, ngomong terus, mana kijangnya ya, mana lari atau kijang, ya kan? Udah ngomong nyari kijang, lari dari kijang. Maka perempuan disebut mata penjaga sarang. Penjaga sarang atau nest keeper. Kita tunggu di rumah, mata kita yang tidak terlalu panjang bisa melihat seluruh sudut-sudut rumah, sudut-sudut sarang. Sehingga kalau ada binatang buas zaman dulu masuk ke sarang, perempuan yang jaga sarang itu bisa hush hush gitu. Ibu pernah nggak lagi masak, matanya dimasakan, ya, punten, ada tikus lewat, ibu lihat. Sambil masak ngedubel dalam hati, ya Allah tuh tikus sakit. Karena mata kita lebar. Lagi nyusuin, mata di anak, ada orang datang, ibu tahu tuh kan? Siapa tuh? Lewat matanya. Karena memang kita penjaga sarang. Kalau penjaga sarang nggak perlu panjang, tapi lebar. Itu pembagian tugas dari Allah. Paham ya Bu? Nah ini juga yang sering nanti bertengkar. Apa? Pada saat anak-anak suami ya sedang bawa mobil, terus tiba-tiba ya kita lihat ya, saya mau kasih lihat dulu, bentar, kembali tadi, tiba-tiba ya mereka ya, maaf kok hilang ini ya, udah masih kelihatan nggak tadi, masih ingat nggak sudut mata ya, masih ingat ya, ini yang gini ya, oke. Sekarang gini, pernah nggak suami bawa mobil, ini macet depan kita ya, tiba-tiba dia ngebut, kenapa? Karena dia tahu depan sana nggak macet. Makanya dia ngebut. Dan laki-laki pada saat dia pegang kemudi, testosteron naik gitu. Itu ahlinya laki-laki dengan otak kanan yang dominan otak benda. Shoot. Kita sering kaget kan Bu? Dan kita bilang apa? Awas. Lihat kanan kiri, awas. Kenapa? Karena mata kita lebar, kita takut nyamber kanan, terus otomatis mulut awas. Bapak-bapak kalau ibu bilang awas, kagok, marah. Jangankan bapak-bapak, anak siapa punya anak laki yang sudah bisa nyetir? Ya, ibu dibawa nih, kemudian mau nyetir, ibu bilang awas, ngamuk dia tuh. Saya sering begitu. Apa kata anak saya? Udah ibu tidur aja, nanti sampai saya bangunin. Paham ya? Kenapa? Karena mata kita lihat kanan kiri. Makanya kita kasih tahu suami, awas, lihat kanan kiri. Apa kata suami? Ngapain lihat kanan kiri, orang ngebutnya di depan. Mulai saat itu, saya daripada bertengkar terus, bayangkan kalau Jakarta Malang naik mobil bertengkar aja gitu aja, rugi Bu. Mending saya pasrahkan pada ahlinya. Ibu tutup mata kalau lagi begitu. Dan mulut ditutup. Kepit Bu. Karena kalau mulut ibu nggak ibu gini, pasti awas, loncat tuh. Awas. Gimana Pak? Terganggu kan? Awas. Itu betul katanya. Oh ya. Udah belum? Nah, paham ya? Itu hebatnya laki-laki. Tapi karena laki-laki nggak bisa lihat kanan kiri, siapa punya anak laki-laki? Ajari dia kalau nyebrang lihat kanan kiri Bu. Karena mereka main-main asal langsung begitu, nggak lihat lewat sudut mata. Maka kalau anak laki nyebrang suruh lihat betul-betul lihat ya kanan, lihat kiri. Kalau perempuan mata kita begini masih bisa lihat ada mobil ada lewat gitu. Anak laki kalau ibu nggak ajarin lihat kanan kiri, main nyebrang aja. Bayangin mobil kanan kiri. Itulah laki-laki. Ya. Siapa yang sekarang ya kalau lagi diajak suaminya keluar makan, pernah cuman berdua aja. Tolong ibu duduk depan suami, jangan di samping. Percuma ibu cantik, suami nggak lihat. Malah dia lihat ibu yang meja depan. Karena ibu di samping. Nanti kalau ibu sadar, ibu perhatiin suami ngeliat ibu yang di depan, ibu cubit, lihat siapa lah. Nah ibu nggak nutupin.
awal-awal nikah, kalau kita duduk di samping, mau kok suami lihat? Iya, karena perutnya belum ganjel. Makanya dia lihat begini istrinya. Tapi kalau udah 5 tahun mah, udah gak kuat begini, Bu. Makanya ibu di depan. Supaya pas suami angkat muka, dia lihat muka ibu. Dan ibu tutupi ibu yang di belakang. Paham ya, Bu? Iya. Kecuali sama anak-anak. Nggak apa-apa anak-anak di depan, kita di samping. Tapi kalau berdua di depan. Ya. Dan ingat, teknik tadi digabung. Cuman lihat 5 detik. Depan, ayah, jadi gini ayah. Digabung semuanya. Coba deh, tambah mesra ya Allah. Masya Allah. Makanya anak saya 5 tuh tambah mesra. Paham ya, Bu? Itu asiknya. Ya. Dan nanti nih, karena laki-laki emang matanya lurus, sering ada masalah di rumah. Kalau apa? Cari barang. Laki-laki cuma dapat yang di depannya. Di samping kanan kiri nggak kelihatan, Bu, karena memang matanya lurus. Suami Bu Isa aja kalau buka kulkas begini, telur mana telur? Telur di mana, Bu? Di samping kulkas, cuman lihatnya ke depan. Anak laki Bu Isa juga tuh kakung biasanya, Bu, susu mana susu di pintu. Dia nggak lihat karena lihatnya ke depan. Kita yang di dapur teriak, ada nak di kulkas? Nggak ada, Bu. Ada nak? Nggak ada, Bu. Iya. Datang kan kita kan ngebantuin kan? Saya aja pernah tuh masalah, suami saya bercandain saya, ini loh ayah. Terus dia bilang, loh kok ada? Loh, emang ada. Di samping pintu. Makanya sekarang saya taruh telur, nggak semua di samping pintu, separuh di depan. Supaya pas dia buka dia udah lihat ada. Sering nggak gitu, Bu? Pagi-pagi anak laki heboh kan? Cari gesper. Bu, gesper di mana? Dia nyarinya di depan, digantungnya di samping. Makanya ibunya sewot juga kan? Apa kata ibu-ibu? Ini, makanya cari pakai mata, jangan pakai mulut. Nah, itu omongan ibu sedunia tuh. Dan ketahuilah ibu, laki-laki tersinggung kalau ibu bilang cari pakai mata. Karena sesungguhnya sudah pakai mata. Cuman dia nggak tahu kalau matanya panjang. Makanya banyak anak laki-laki berangkat sekolah dengan perasaan yang jengkel oleh ibunya. Kayak gara-gara, Bunda, pulpen aku mana ini? Gunting mana? Kan di samping kan? Kan di samping kan? Dia nggak lihat kan? Boleh nggak? Bantuin aja. Tanpa harus pakai buku gitu. Boleh nggak? Supaya apa? Supaya jadinya ibadah. Ya? Iya. Kan kalau udah tahu ilmunya jadi enak. Ya? Bu, kunci mana? Kata suami. Kunci mana, Bu? Kunci mana? Ini loh ayah. Karena kalau ibu nggak tutup mulut tuh pasti pakai mata. Padahal ini kita hadapin suami loh. Kalau sampai kepengen banget ngomong, coba rubah kata-katanya. Ini loh ayah, Masya Allah, mata laki-laki banget. Itu jauh lebih baik daripada cari pakai mata. Karena kita susah juga kalau nggak ngomong, 16.000 kata mau keluar. Seperti itu ya. Jadi laki-laki juga seneng. Oh iya, aku laki-laki banget kan gitu. Paham ya? Nah ini, jadi kebayang nggak? Kita ilmu kita gabung semua, ya.